Ya, shalom, shalom. Ada sukacita. Ya, kita review beberapa firman yang live beberapa saat yang lalu ya. Yuk, kita hari ini mau belajar tenang ya. Kita mau belajar tenang, percaya dan dekat. Karena tenang dan percaya itu terletak Bahkan hari ini kita percaya ketika kita dekat kepada Tuhan, maka kita sanggup melakukan segala perkara ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini banyak orang yang lagi drop, banyak orang yang lagi depresi, banyak orang yang kekuatannya sudah mulai diambang batas. Karena ketika mereka berharap pulih, segera selesai, keadaan tidak makin tambah baik. Itu yang membuat kekuatan mereka sudah mulai drop. Hari-hari ini banyak orang konseling, Bu Eli, gimana ini Bu Eli? Kalau lihat keadaan terus seperti ini, rasanya sudah tidak tahan lagi untuk berdiri. Tapi percayalah, berjalan bersama Tuhan, kita jangan terlalu memikirkan yang terlalu panjang. Ya, pemeliharaan Tuhan itu berjalannya dari hari ke hari. Saudara mau mikir lebih panjang, misalnya minggu depan, kita tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan lakukan sejam kemudian. Hari ini kita menyerah, padahal besok Tuhan sudah sediakan sukacita. Mananya tiang awan, tiang api itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Hari ini kita percaya, saudara, berjalan aja, dijalani aja. Saudara, keadaan hidup saya selama 11 tahun, saya menjalani, saya tidak mau berpikir terlalu panjang. Saya tahu setiap hari skenarionya Tuhan itu berubah-ubah. Kalau saya mikirkan keadaan hari ini terpuruk, sehari kemudian mestinya bertambah buruk. Tapi justru di saat kelemahan saya, semua yang saya takutkan itu tidak terjadi. Itu luar biasanya Tuhan. Justru Tuhan sering berbicara buat hidup saya. Justru di saat engkau tidak mampu, tidak berdaya lagi, ini loh waktunya engkau melihat bagaimana aku memelihara hidupmu, bagaimana aku menyempurnakan kuasaku, sehingga orang itu melihat betapa luar biasanya aku. Saudara dan saya hari ini kita semua jadi alat peraganya Tuhan. Amin. Kita semua hari ini berlomba-lomba untuk menjadi alat peraganya Tuhan. Orang dunia akan lihat gini, kalau bukan karena Kristus hidup dalam hidupnya, hancur. Seperti saya hari ini banyak orang berbicara, kalau bukan karena Eli, Tuhan di pihak Eli, hidup Eli dan anak-anaknya dan keluarganya tidak akan ada hari ini. Itu menunjukkan bahwa tanpa jeripaya saya, tanpa kekuatan saya, Allah sendiri, Yesus sendiri yang akan menyatakan kuasanya atas pemeliharaan atas hidup saya, ketiga anak saya dan suami saya, bahkan keluarga saya, semuanya yang terbaik pelayanan saya. Amin, saudara. Hari ini kita percaya ya. Hari ini kita percaya, saya akan bawakan firman ya tentang bagaimana kita berjalan ditopang oleh Tuhan. Ya, kita percaya hari ini saudara dan saya akan berjalan di dalam satu kekuatan yang menopang saudara, yaitu kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Saudara dan saya hari ini bangun iman, imun dan intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Jangan hanya kita hari ini minum vitamin aja di rumah, makan yang banyak, tidur cukup ya. Kita cuman pentingkan imun supaya virus corona ini tidak menyerang tubuh kita. Tapi kita lupa ada hal yang lebih penting, yaitu iman dan keintiman. Keintiman dengan Tuhan. Karena ketika kita intim dengan Tuhan, kita sanggup melakukan segala perkara. Kita sanggup menang
menanggung segala perkara. Walaupun keadaan keuanganmu terpuruk, rumah tanggamu menjelang kelihatannya arahnya hancur, kalau engkau punya keintiman dengan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara. Tapi kalau kita hari ini makin jauh sama Tuhan, kita tawar hati karena kita fokus dengan fakta, kita fokus dengan hasil, sehingga firman Tuhan berkata apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makin tidak bangun keintiman dengan Tuhan, iblis itu makin senang. Dia sudah melihat ini sasaran empuk, ini target yang paling enak untuk dihancurkan. Justru iblis gemetar di tengah keadaan buruk. Saudara makin intim, saudara makin nempel. Orang yang makin nempel sama Tuhan itu seolah-olah gini loh, ini loh Tuhan, aku sudah angkat tangan, aku sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan masalahku. Ini waktunya aku angkat tangan, menyerahkan dan percaya kepadamu dan janjimu engkau akan bertindak. Amin, saudara. Keintiman yang dibangun. Maaf, sebentar ya saudara, saya ambil tempat sebentar. Ini mbak saya. Hari ini saudara dan saya, kita semua bangun keintiman dengan Tuhan, ya. Saudara dan saya jangan jadi anak Tuhan yang lemah hari ini. Kita bangun iman, ya. Iman percaya saudara itu akan membuat saudara tidak terombang-ambingkan. Saudara akan mendapat sesuatu. Hari ini di tengah masa sukar, kalau saudara mulai bangun iman percaya kepada Tuhan, tidak diombang-ambingkan. Firman Tuhan berkata apa? Orang yang diombang-ambingkan tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Justru waktu saudara bangun iman saudara, di tengah masa-masa sukar, percayalah Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang tidak saudara pikirkan, tapi Dia sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin saudara, yuk kita bangun. Hari-hari ini kita semua bangun iman, imun dan intim sama Tuhan. Tidak usah fokus sama hasil, tidak usah fokus dengan fakta. Saya belajar mendisiplin hari-hari saya untuk tidak pernah fokus dengan hasil, tidak pernah fokus dengan fakta. Karena fakta dan hasil itu tidak menentukan hidup saya. Hanya Tuhan, firman-Nya itu yang menentukan, janjinya itu yang menentukan akhir perjalanan hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan berkata hidupmu pasti diberkati, hidupmu pasti dipulihkan, itu yang akan terjadi. Amin saudara. Yuk kita buka ayatnya ya. Kemarin lusa saya sudah bahas di Wahyu 7 ayat 14. Kalau saudara punya waktu catat aja, baca ya. Yang sudah di grup sudah tahu, saya sudah sharing ini. Hari ini kesusahan besar itu sedang terjadi. Tujuannya saudara hari ini harus lulus. Tujuannya cuma satu kalau saudara baca di Wahyu 7:14, supaya baju saudara, pakaian saudara sudah mulai hari ini diganti dengan jubah kekudusannya. Semua yang terjadi dalam hidup saudara dan saya tidak pernah menghancurkan, tapi ada proses di mana saudara dan saya diubahkan. Amin. Proses hidupmu seberat apapun, keuanganmu, kerugian, kehilangan, rasa sakit, itu bukan proses untuk menghancurkan, tapi proses untuk menuju perubahan hidup sesuai karakter Kristus. Saudara dan saya lulus jadi pengikut Kristus supaya surga itu terbuka. Hari-hari ini saudara, kalau saudara lihat keadaan begitu sangat menakutkan saudara, tapi buat saudara dan saya ada jaminan Tuhan. Amin. Yuk kita buka di Mazmur 145 ayat 13 dan 14 ya. Mazmur 145 13 dan 14. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin saudara. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh,
penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ini vitamin siang ini buat saudara dan saya yang pagi ini, siang ini merasa kehidupan saudara sudah jatuh. Saudara lagi berjalan itu sudah tidak bisa tegak. Saudara cuma merenungi nasib, lihat tertunduk. Kenapa? Karena saudara cuma lihat fakta. Fakta Tuhan, kenyataan Tuhan, hasilnya hari ini mengecewakan. Saya ketika berjalan maju, saya seperti yang dikatakan hari itu. Mas pemazmur berkata, aku itu berjalan, hari itu saya benar-benar tertunduk. Kalau saya melihat kenyataan dan saya melihat hasil yang mengecewakan, saya bilang gini, Tuhan, apakah rumah tanggaku yang hampir hancur ini masuk di dalam rencanamu? Saya nggak mengerti jalanmu Tuhan. Seolah-olah kalau saya mau berjalan maju dengan kepala tegak itu sudah tidak mungkin. Karena tiap kali saya melihat fakta, tiap kali saya melihat hasil, semuanya membuat saya tertunduk. Membuat saya rasanya sudah Tuhan ini kehancuran. Tapi ketika saya membaca firman ini, saya sadar saudara, bahwa di dalam Tuhan itu penopang. Dia berkata bahwa aku ini penopang, penegak. Engkau tidak pernah lihat di balik semua yang buruk menimpa hidupmu, ada tanganku yang kuat, yang menopang, yang menegakkan engkau sehingga engkau tidak akan hancur. 3 hal yang hari ini menyertai saudara dan saya adalah yang pertama, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin, kerajaannya segala abad. Yang kedua, ada perkataannya, janjinya. Dia tidak bisa membatalkan janji-janjinya atas hidup saudara dan saya di tengah masalah yang buruk sekalipun. Dia selalu berkata bahwa perkataanku itu selalu akan terjadi. Bahkan aku setia menggenapi apa yang menjadi janji-janjiku buat orang benar. Amin saudara. Yang ketiga, ada perbuatannya. Perbuatan Tuhan selalu berbicara penuh kasih setia. Firman ini berbicara bukan setengah penuh, bukan sekedar kasih. Tapi firman Tuhan berkata bahwa perbuatanku selalu diikuti dengan kasih setia yang penuh. Amin. Ketika saya sadar, Tuhan cuma ingatkan, apakah di tengah keadaanmu disakiti, aku tidak melakukan sesuatu. Justru Tuhan berkata, ingat, rumah tanggamu boleh goncang, semua apapun mungkin keadaan saudara dan saya hari ini goncang, keuanganmu, mungkin sudah kekuatanmu di ambang batas. Sadar melalui firman ini, vitamin, ingatkan melalui keadaan ini bahwa ada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ada perkataannya, janji-janjinya. Yang ketiga, ada perbuatannya. Tuhan selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Tidak mungkin dengan perbuatannya yang penuh kasih, dia mengizinkan saudara dan saya hancur. Amin saudara. Yuk kita bahas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab
Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin saudara, hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, seberat apapun goncangan hidup yang menimpa saudara dan saya, jangan difokus, jangan direnungkan, jangan dipikirkan, tapi pikirkan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu selalu menyertai saudara dan saya. Hari ini kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu sudah menjadi pegangan hidup saudara dan saya, sudah lebih dari cukup. Kerajaan Allahmu akan di dalam hidup saudara dan saya itu yang akan menjadi pagar perisai. Tidak akan tergoncangkan walaupun kelihatannya dunia berkata ini akan hancur. Pendapat dunia berkata seperti saya dulu, hancur. Keadaanmu akan terpuruk, masa depanmu akan suram. Tapi ketika saya fokus dengan kerajaan Allah, saya tahu ketika saya membela kebenaran Tuhan, saya tetap setia. Walaupun disakiti, sudah ngampuni, tetap disakitin, saya tetap rela. Saya tetap melepaskan pengampunan, saya tetap melepaskan berkat. Di situ ketika saya mulai terus menabur kerajaan Allah itu tidak pernah menggoncangkan rumah tangga saya. Amin. Apa yang firman Tuhan minta hari ini buat saudara dan saya? Firman Tuhan berkata, hari ini tidak usah pusing dengan apa yang menggoncangkan hidupmu, baik keuangan, baik rumah tangga, baik kesehatan. Yang terpenting marilah. Itu artinya ada hal yang jauh lebih penting daripada fokus dengan masalah. Marilah kita mengucap syukur. Yang pertama hari ini, habiskan hidupmu jangan dengan berkeluh kesah. Tuhan mengingatkan saudara dan saya siang ini, belajar untuk mengucap syukur. Tetap beribadah kepada Allah. Jangan di tengah masa karantina ini kerohanianmu mulai turun, mulai drop, mulai lowbat. Mulai bangun hidup beribadah, berdoa, intim sama Tuhan, mempel. Apa-apa bilang, Tuhan aku sudah serahkan, aku sudah ngucap syukur aja. Hari ini belum melihat keadaan bertambah baik, tidak apa-apa, jadilah menurut kehendak-Mu. Aku tetap mengucap syukur karena aku tahu bahwa kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Yang ketiga, belajar hidup hormat dan takut akan Tuhan. Kerajaan bisnismu yang kelihatannya hancur, kerajaan rumah tanggamu yang kelihatannya mulai kacau balau, kerajaan harga dirimu yang terlihat diinjak-injak hari ini tidak bisa menghanguskan hidupmu. Tapi Allah kita yang hanya bisa menghanguskan hidup orang-orang yang berdosa. Hari ini bangun kehidupan, ngucap syukur aja. Yuk kita beribadah sama Allah, ditingkatkan intim. Hidup dekat melekat sama Tuhan ditingkatkan. Hidup hormat dan takut akan Tuhan. Artinya setiap hari hidup di dalam pertobatan. Kalau Roh Kudus tegur apa yang tidak baik dalam hidup kita selama ini, kita mulai berubah. Itu yang membuat hari ini benih kerajaan Allahmu sedang ditabur. Percayalah, ketika saudara menabur benih kerajaan Allah, maka semuanya sedang dalam perjalanan ditambah-tambahkan. Hari ini yuk kita baca satu ayat ya. Tadi pagi saya ketemu satu ayat di Kisah 14 ayat 22. Makanya jangan pernah berpikir gini, Bu Eli kok ikut Kristus itu susah ya, kok seperti ini ya jalan hidupnya. Saudara tidak perlu seperti itu. Yuk bagaimana Rasul Paulus mengingatkan murid-murid. Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu, Kisah 14, Kisah para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak apa saudara? Sengsara. Harus saudara, untuk masuk dalam kerajaan Allah bukan lagi akan, tapi harus.
Dan sengsaranya bukan satu. Rasul Paulus mengatakan banyak sengsara. Dan orang mulai berkata gini, loh ikut Kristus kok seperti itu? Ya ini pilihan. Saudara mau ikut dunia ya, mungkin banyak nikmatnya hanya sesaat, tapi sengsaranya selamanya. Ikut Kristus sudah jadi ketetapannya bahwa harus ada pikul salib, sangkal diri. Ikut Kristus tuh memang tidak gampang saudara. Disakiti harus mengampuni. Hidup dalam kekurangan harus tetap mengucap syukur. Walaupun sudah hidup benar masih jalannya sempit sesak. Tapi kita harus rela hari ini. Karena kita tahu ketika kesengsaraan itu terjadi, hidup kedagingan saudara akan dimatikan. Saudara percaya kalau hari ini ada duri dalam daging yang begitu menusuk-nusuk dan menyakitkan, itu tujuan Tuhan supaya saudara dan saya berjaga-jaga senantiasa di dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau saudara nyaman, saudara hanya berjaga-jaga dengan daging, nikmat, enak, saudara kayak disepoi-sepoi. Saudara tidak pernah nyadar bahwa iblis itu berjalan berkeliling, mengaum-ngaum setiap saat. Sementara saudara tidak punya pertahanan. Saudara cuma gini, aduh enaknya hidup, ayo ikut sana, diajak dunia tipu sana, tipu sini, dibuat hidupnya terlena. Sementara iblis tahu, berjalan terus, berkeliling, dia cari kapan waktunya yang tepat. Bahkan waktu iblis mencobai Yesus di padang gurun, dia tidak berhenti. Dia berkata gini, mundur sesaat, cari waktu yang tepat. Justru lewat masalah kita ini bisa bangun kekuatan saudara. Berjaga-jaga lewat doa, lewat baca firman, lewat intim sama Tuhan. Itu ada kekuatan. Hari ini kalau hidup saya tidak punya keintiman sama Tuhan, tidak baca firman, habis saudara. Saya mungkin akan ambil langkah hidup saya sendiri. Saya akan ciptakan skenario jalan hidup saya. Saya sudah tidak mau skenarionya Tuhan, berat buat saya. Saya berkata, Tuhan, skenariomu itu tidak enak Tuhan, skenariomu itu sakit semua buat aku. Tapi saya bersyukur ketika saya taat ngikuti skenarionya Tuhan. Untung saya tidak ciptakan jalan hidup saya sendiri. Hari ini saya menikmati kemuliaan yang melebihi rasa sakitnya. Saya menikmati sukacita Tuhan. Aliran sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidup saya. Di tengah-tengah masa sukar tidak ada yang namanya rasa takut, khawatir lagi menghadapi hari esok. Karena saya sudah berjalan setiap hari dengan Tuhan, dengan kerajaannya, dengan perkataan janji-janjinya, bahkan dengan perbuatannya. Saya melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Amin saudara. Yuk yang kedua kita bahas bagaimana perkataannya yang tidak bisa dibatalkan. Hari ini kita ngucap syukur aja. Kita mulai berkata ngucap syukur, mulai perkatakan firman. Ya, tadi pagi saya tulis di dalam renungan bagaimana hari ini kita nggak bisa berjalan tanpa firman. Di masa-masa yang serba sulit ini kita tahu kekuatan kita ketika kita mengatakan firman. Nabi Yeremia di Yeremia 15 ayat 16 berkata gini, kesukaanku, bagaimana sukacitaku ketika aku bertemu dengan perkataanmu. Itu artinya Yeremia sadar bahwa di dalam firman yang kita ucapkan itu memiliki kuasa. Kuasa yang akan mengubah keadaan ketakutan, kekhawatiranmu menjadi iman. Kuasa yang akan mengubah hubungan yang retak akan menjadi satu pemulihan. Kekuatan yang akan membuat saudara yang sakit akan menjadi sehat. Saudara yang hari ini lemah akan menjadi kuat. Makanya Nabi Yeremia tahu rahasia kekuatan firman. Sehingga dia berkata, ketika aku bertemu dengan perkataanmu, itulah sukacitaku. Seberapa banyak saudara dan saya kalau baca firman ngantuk. Baca firman males, dianggap ini cuman omong doang. Ini dianggap firman ini tidak bekerja apa-apa walaupun tiap hari aku baca. Saudara, ketika saudara merenungkan itu dengan asal-asalan, Tuhan lihat
Saudara dan saya baca firman itu benar-benar diresapi, saudara, direnungkan. Ketika saudara merenungkan, tadi pagi saya tulis 3 hal yang Tuhan akan lakukan. Hidupmu berhasil, hidupmu akan dimerdekakan, hidupmu akan mengalami satu tuntunan, karena firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya saudara dan saya tidak akan tersesat hancur. Tapi ketika saudara dituntun oleh firman, walaupun keadaan keuanganmu menggoncang, engkau tidak akan tersesat. Engkau akan tiba di garis akhir. Engkau akan tiba pada akhirnya melihat perkataan Tuhan tidak bisa dibatalkan dengan keuanganmu yang terpuruk. Dan janji-janji Tuhan itu sedang dalam perjalanan untuk saudara dan saya nikmati. Amin, saudara. Yuk kita baca di Yehezkiel 12 ayat 28. Bagaimana perkataan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Yehezkiel 12 ayat 28. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang telah kufirmankan akan terjadi. Hari ini jangan meremehkan firman. Semua firman itu akan terjadi. Bahkan kalau saudara baca Roma 9 ayat 28. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Sempurna dan segera. Betapa luar biasanya perkataan Tuhan melalui firman itu yang membuat hari-hari ini saudara dan saya bukan lagi menikmati keuanganmu yang terpuruk. Saudara dan saya jangan terus terfokus dengan fakta, sehingga saudara dan saya hari ini tidak bisa menikmati kehidupan bersama Tuhan. Tapi mulai perkatakan firman. Amin, saudara. Firman itu pasti akan dilaksanakan, pasti akan terjadi. Bahkan firman itu akan memerdekakan saudara dan saya, akan membuat hidupmu berhasil, akan menerangi setiap langkah hidupmu supaya engkau sampai tiba di garis akhir dan saudara dan saya pasti keluar lebih dari pemenang. Amin, saudara. Itu yang membuat hari ini, yuk, kalau saudara tahu kekuatan firman, ada satu ayat yang selalu saya ucapkan setiap hari. Ini ayat kalau saya setelah berdoa, saya selalu mengucapkan ini. Bilangan 14 ayat 28. Ini yang selalu saya ucapkan di akhir sebelum menutup doa Bapak kami. Saya selalu mengucapkan ini. Saya lupa ini tulis di doa-doa profetik saya. Tapi ini yang saya lupa. Saya tadi bilang gini, oh iya ya Tuhan, saya lupa kasih sama jemaat buat bilangan 14 ayat 28. Yuk kita baca. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Ketika saya berdoa, saya mengucapkan firman, saya mengucapkan kata-kata yang baik. Saya di akhir doa saya selalu berkata gini, Tuhan, seperti yang aku katakan di hadapanmu hari ini, demikian akan kau lakukan kepadaku. Itu yang menjadi rema. Setiap kali saya selesai berdoa sebelum doa Bapa kami, saya selalu mengatakan firman ini. Tuhan, seperti yang aku ucapkan di hadapanmu hari ini melalui doa-doaku, demikian akan engkau lakukan kepadaku. Itu yang menjadi kekuatan hari ini. Percayalah, firman yang saudara ucapkan itu akan dilakukan Tuhan. Amin, saudara. Yang menjadi pertanyaan saudara tidak perlu ragu. Kalau saudara mengucapkan dengan keraguan, itu yang membuat firman itu tidak terjadi. Tapi kalau saudara sudah mengucapkan dengan yakin, yes, firman ini hidup, firman ini Allah sendiri, firman ini akan berperang buat saya, dan saya cukup diam saja melihat kemenangan demi kemenangan. Ketika saudara mengucapkan itu, maka itu akan dilakukan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin, saudara.
Amin saudara. Yuk kita jangan lemah hari ini. Jadi anak Tuhan jangan gampang diintimidasi iblis. Jangan gampang karena dia berkeliling terus. Yang namanya telinga saudara kalau tidak baca firman, tidak dengar-dengaran apa kata Tuhan, habis. Kenapa? Karena iblis berkeliling juga membisikin telinga saudara. Hancur, hancur, bangkrut, bangkrut. Fakta mana? Fakta mana? Bohong. Janji Tuhan cuman sekedar janji. Omong kosong. Itu yang terjadi. Tapi ketika saudara hari ini merenungkan firman, saudara baca firman, saudara ucapkan, saudara masuk di dalam pikiran, saudara berkata, firman itu jadi kekuatan, jadi rema, dan firman itu akan nyata dilakukan Tuhan dan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Yuk kita buka yang ketiga, ya, yang terakhir, perbuatannya. Ya, hari ini perbuatan yang penuh kasih setia itu menyertai saudara. Walaupun goncangannya berat, tenang saudara. Saya melihat goncangan rumah tangga saya waktu itu begitu besarnya, seperti jet coaster juga, membuat saya juga shock, ya. Rasanya hati saya itu ikut deredek ikut Tuhan saudara. Tapi saya sadar ada perbuatan yang penuh kasih. Kalau berbicara penuh kasih, itu berarti yang terbaik pasti terjadi. Orang yang bertindak penuh kasih, kalau iblis kasih saudara nikmat, dia penuh kelician saudara. Dia penuh trik, karena dia mau mencuri, membunuh, membinasakan saudara dan saya. Tapi kalau Tuhan izinkan hal yang buruk, itu karena dia melakukannya dengan penuh kasih. Dia tahu bahwa target saudara dan saya hari ini adalah dibawa naik jadi kepala. Saudara dan saya sedang dibentuk menjadi prajurit Kristus yang kuat di akhir zaman, memiliki karakter Kristus. Itu yang perlu saudara dan saya hari ini tanamkan terus. Karena kalau saudara tidak tanamkan firman, tidak tanamkan apa yang Tuhan bicara lewat kehidupan firman, saudara akan dengar apa yang namanya intimidasi iblis. Karena iblis itu tidak pernah berhenti untuk berkeliling terus. Berkeliling, mengaum-ngaum lagi, mengaum-ngaum, hidupmu hancur, siapa yang bilang, lihat tuh temenmu buktinya mana, kawin lagi bahagia. Nggak selalu pernikahan kedua itu gagal. Siapa yang bilang? Ada banyak orang di sana yang hidupnya nikmat, hidupnya bahagia. Buat apa bertahan hidup sekali ikut Kristus menderita lelet? Itu yang iblis aum-aumkan setiap saat dalam hidup saya ketika saya terpuruk saudara. Tapi ketika saya mengerti bahwa ada perbuatannya yang penuh kasih, mulai otak saya mulai berbicara, Tuhan, aku tahu iblis itu selalu punya trik untuk menipu hidup saya, menghancurkan. Tapi engkau di balik masalah yang buruk, engkau punya perbuatan yang penuh kasih. Itu artinya di dalam keadaan terpuruk sekalipun ada perbuatanmu yang penuh kasih. Kalau berbicara penuh kasih, berarti hidupku akan semakin diberkati. Hidup rumah tanggaku akan menikmati anggur pemulihan yang manis, yang nikmat, yang tidak pernah saya pikirkan. Dari jerih payah saya, Tuhan akan menyediakan semuanya. Amin saudara. Ya, saya sampai ngotot saudara. Saya memang tadi malam karena salah makan, saya agak tidak enak perut, jadi tidurnya agak bangun-bangun ya. Tapi saya berusaha tadi pagi, saya berdoa sama Tuhan, saya nyembah Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, saya tahu iblis lagi mau mencuri kekuatan saya. Saya tidak mau lemah Tuhan. Kasih topang saya dengan kekuatan-Mu supaya saya bisa menyampaikan pesan-Mu hari ini, vitamin-Mu hari ini buat orang yang mendengar, untuk supaya aku tetap kuat. Itu yang saya lakukan. Saya menjerit sama Tuhan. Hari tadi pagi bangun saya lemes saudara. Badan saya seperti lemas ya saudara. Saya sampai bilang ini, Tuhan tolong saya. Biasanya ciri khas saya adalah kalau berkhotbah teriak-teriak. Karena saya memang orangnya dulu cerewet saudara ya. Jadi kalau saya suruh ngomong pelan saya enggak bisa. Nada intonasi saya selalu keras ya. Makanya saya punya semangat. Yuk kita baca Yeremia 32 ayat 17 sampai 18 ya. Yeremia 32 ayat 17 sampai 18. Tuhan Allah, sesungguhnya ini yang saudara lihat perbuatan Tuhan. Engkaulah Allah yang telah
menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar, dengan lenganmu yang terentang. Tiada satupun yang mustahil untukmu. Tidak ada sesuatu yang mustahil untukmu. Hari ini kita percaya di tengah goncangan yang terberat apapun, kita percaya bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatannya yang tidak terbatas, itu yang akan membela saudara dan saya. Amin. Yang ke-18 kita baca, engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan berbicara bahwa perbuatannya penuh kasih, saudara tidak perlu takut. Tuhan itu Tuhan yang sanggup membuat segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Dia selalu berperkara dengan saudara dan saya dengan mujizat. Makanya kalau berjalan sama Tuhan jangan kaget kalau menghadapi jalan buntu dulu. Kalau menghadapi jalan yang kelihatannya tertutup tembok, jalan tertutup, itu berarti sebentar lagi saudara dan saya akan melihat karyanya membuat mujizat. Dia akan membuka mujizat, dia buka jalan saat tiada jalan. Itu karya Tuhan. Entah bagaimana saudara dipulihkan keuangan yang lagi terpuruk, toko yang sepi, tapi tetap bisa dipelihara Tuhan. Itu bukan jadi bagian saudara, bukan jadi bagian saudara dan saya, tapi bagian Tuhan. Dia punya banyak stok, dia punya banyak cara untuk membuka jalan saat tiada jalan. Yang menjadi bagian saudara dan saya hari ini percaya bahwa perbuatannya yang penuh kasih itu selalu menyertai saudara dan saya, tidak pernah berakhir. Amin saudara. Bahkan Tuhan hari ini memberikan kasih setianya bukan hanya satu orang, dua orang, tapi sudah beribu-ribu, bahkan sampai keturunan kita. Kita akan menikmati semuanya saudara. Amin. Hari ini Tuhan berkata bahwa ingat, kalau engkau mulai takut, ingat bahwa yang menyertai engkau adalah nama Tuhannya adalah Tuhan semesta alam. Ingat itu. Ketika saudara berkata, iya Tuhan, perbuatanmu ditunjang dengan mujizat yang besar. Namamu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Bahkan engkau memberikan kekuatan kasih setiamu yang luar biasa sampai keturunan saudara akan diberkati. Itu membuat hari ini bangkit saudara. Jangan lagi hidup di dalam keterpurukan. Kalau hari ini hidupmu jatuh, hidupmu sepertinya sudah berjalannya tertunduk, ayo kita sama-sama hari ini Tuhan penopang. Tuhan lagi menguatkan saudara dan saya untuk berjalan maju dengan tegak. Hidupmu tidak boleh lagi terpuruk. Seperti khotbah saya kemarin, move on. Saudara harus move on. Selama saudara terpuruk, iblis akan terus menjajah saudara. Masalah terus akan menjajah saudara. Tapi kalau hari ini saudara bangkit, saudara lihat bagaimana kekuatan Tuhan, ada kerajaannya, ada janji perkataan yang tidak bisa dibatalkan, ada perbuatannya yang penuh kasih. Saudara bangkit dan saudara fokus dengan apa yang Tuhan sertai hari ini. Saudara akan melihat segala sesuatunya akan berlalu dengan kemenangan. Segala sesuatunya akan berlalu dengan indah. Amin saudara. Saudara mau hari ini praktek ya, tidak usah fokus dengan fakta itu tipuan ya. Saudara percaya bagian kita apa? Yuk kita buka bagaimana hari itu yang dilakukan Daud, Mazmur ya. Bagian kita yang pertama ya, setelah itu selesai saudara. Menantikan waktu Tuhan. Kita buka tadi ya, yang tadi Mazmur 145 ayat 13-14. Ini ayat 15-16-nya kita baca. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan engkau yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ketika saudara hari ini sabar menantikan waktu Tuhan, karena firman berkata
Tuhan itu sudah siapkan makanan pada waktunya, bukan racun. Kalau iblis enak di awal, tapi pada waktunya saudara bayar harga, saudara bukan menikmati makanan. Sering kali kalau saya berkhotbah, saudara minta roti, itu belum diberikan hari ini karena di pemandangan Tuhan, kalau doa saudara dijawab, pemulihannya hari ini tidak jadi roti yang dimakan, tapi ada batu. Batu sandungan membuat saudara akan hancur. Di Matius 7 kalau saudara baca. Serem saudara, hari ini Tuhan berkata, sabar nak, nantikan waktuku. Karena kalau sudah tiba waktuku, engkau itu nikmati makanan, roti, bukan batu. Amin saudara. Yang kedua, Tuhan bilang gini, aku ini loh membuka tanganku lebar-lebar, dan aku mengenyangkan segala yang hidup. Sudah dikasih makanan, bukan lagi makanan yang membuat saudara ya sudahlah, makanan sekedar kenyang, enggak, tapi mengenyangkan. Sampai saudara berkata luar biasa. Saudara akan takjub dan saudara akan puas dengan hasil akhir tangan Tuhan yang berkarya. Amin saudara. Sabar. Hari ini saudara minta ikan, belum dijawab sama Tuhan. Kenapa? Kalau hari ini dijawab, dipulihkan, nanti jawabannya bukan jadi ikan yang saudara makan dan mengenyangkan, bukan, tapi jadi ular berbisa. Ular berbisa yang beracun, yang akan membuat hidupmu justru hancur. Hidupmu justru akan terpuruk. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita baca. Yang kedua adalah berseru kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat 18. Itu yang kedua. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Yang kedua, setia untuk berseru-seru. Yang pertama tadi sabar menantikan waktu Tuhan. Yang kedua, setia. Kenapa? Karena Tuhan itu dekat. Kalau saudara setia berseru-seru sama Tuhan di tengah masa karantina, itu membuat hubungan saudara dan Tuhan intim, makin nempel, makin intim, sehingga saudara berkata, Tuhan aneh ya, di tengah masa kayak gini aku itu bisa kuat loh menanggung segala hutangku, menanggung segala toko yang sepi, usaha yang merosot gini. Justru aku tuh lihat ada banyak hal yang Tuhan lakukan hari ini ketika aku itu setia. Dijawab tidak dijawab, setia, intim sama Tuhan. Datang sama Tuhan, jangan bawa modus, bawa catatan. Satu, diberkati. Toko hutang dilunasi. Anak-anak, masa depan. Kayak Tuhan itu kayak mesin ATM. Hari ini punyalah hati yang tulus dan setia. Walaupun sudah datang, Tuhan tidak bawa perubahan hidupmu, setia. Karena ini ujian saudara. Tuhan pengen lihat, kalau Tuhan diem, tidak lakukan sesuatu, apakah saudara tetap setia berseru-seru sama Tuhan, atau setia berseru-seru? Ada banyak orang yang hari-hari ini ya, khususnya buat anak Tuhan, sesulit apapun jalan hidupmu, jangan pernah setia berseru-seru sama manusia ya. Ada banyak saya mendengar curhatan hari-hari ini ya, karena banyak orang anak Tuhan justru setia berseru-seru sama manusia. Bu, tolong saya punya ini, kebutuhan ini, tolong Bu pinjemi uang. Bahkan ada loh yang berani langsung WhatsApp, tolong Bu transfer uang seperti ini, sejumlah ini. Kalau enggak ditolong hari ini, saya enggak tahu mau bayar kos atau mau makan dari mana. Itu benar-benar memalukan kerajaan Allah. Saudara dan saya lebih gampang setia minta tolong sama manusia. Kenapa? Manusia instan. Bu Eli kalau dimintai tolong hari ini, langsung transfer berhasil. Kalau minta tolong sama Tuhan sampai capek, tapi hari itu tidak terima apa-apa. Tuhan melihat hati. Makin engkau setia berseru-seru sama Tuhan, ada modus, bukan tulus karena engkau mengasihi, saudara tidak akan lihat jawaban yang terbaik.
Saudara tahu Tuhan itu lihat hatimu. Hari ini setia aja. Tuhan tidak dijawab, aku tetap mau intim. Karena aku tidak sanggup hidup tanpa Engkau. Di luar Engkau aku makin tidak bisa berbuat apa-apa. Karena iblis dan masalah makin menindas hidup saya. Itu yang membuat saudara hari ini bangkit. Amin saudara. Yuk yang ketiga ya, takut akan Tuhan. Ayatnya di Mazmur 145 ayat 19. Takut akan Tuhan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Hari ini tidak usah takut dengan masalah, tidak usah takut dengan masa depan, tidak usah takut dengan keadaan ekonomi, krisis dunia, corona. Hari ini mulai belajar hidup takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan itu mendengar teriakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa yang menjadi teriakan orang yang takut akan Tuhan itu akan menggetarkan hati Tuhan. Tuhan itu tidak akan tega dengan orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji pasti menyelamatkan mereka. Ini yang jadi kekuatan saudara dan saya hari-hari ini. Amin saudara. Apa yang jadi bagian saudara? 3 hal. Yuk, sabar menantikan waktu Tuhan. Yang kedua, setia berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Semua berbicara Tuhan. Artinya fokus kepada Tuhan. Jangan fokus sama hasil. Karena makin fokus dengan hasil, makin kecewa. Tapi kalau fokus sama Tuhan, pengharapan saudara di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Makin fokus dengan kenyataan membuat iman saudara makin lemah. Tapi fokus sama Tuhan membuat iman saudara makin dimurnikan. Amin. Saya sudah selesai ya. Ada 1 ayat peneguhan. Yuk hari-hari ini kita semua berjalan bangkit. Saya juga belajar terus di rumah merenungkan firman saudara. Saya mengambil satu kesimpulan demi kesimpulan. Saya bersyukur selama 11 tahun. Makanya kalau di handphone saya setiap kata-kata semangat itu saya selalu simpan. Karena ketika saya mulai lowbat, saya mulai mengucapkan, itu membuat kekuatan. Karena saya percaya bilangan 14 ayat 28 itu berkata, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Makanya setiap kalau saudara lihat handphone saya, itu akan banyak. Setiap saya baca firman dan saya tahu ini rema, saya langsung catat di handphone. Kalau saya mulai lowbat, saya mulai bicara gini, Tuhan, Engkaulah perisaiku. Aku tidak akan takut, kebajikan, kemurahan belaka selalu mengikuti aku. Bukan kehancuran, bukan keburukan yang mengikuti aku seumur hidupku, tapi kebajikan, kemurahanmu belaka, kasih setiamu yang penuh yang mengikuti aku belaka sampai hari ini. Itu yang membuat, kalau saudara lihat hidup saya hari ini, menikmati anugerah Tuhan luar biasa. Saya bersyukur hari-hari ini Tuhan kasih sungai sukacita dalam hidup saya. Wow, luar biasa saudara. Tuhan memberikan saya hujan, Tuhan memberikan saya hasil, Tuhan memberikan saya buah-buah untuk dinikmati hari-hari ini secara luar biasa ya. Yuk ayat peneguhan ya. Apa yang saudara lakukan hari ini? Sabar menantikan waktu Tuhan ya, setia berseru-seru, takut akan Tuhan. Yuk kita mulai praktek, karena Tuhan itu penopang. Nggak usah takut keuanganmu goncang seperti apapun, selama yang menopang tangan Tuhan yang kuat, saudara pasti sanggup menanggung segala perkara. Bahkan janji Tuhan tidak mungkin saudara gagal, tapi pasti keluar lebih dari pemenang. Ayat peneguhan tinggal 10 menit. Yuk, Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku ya, oleh sebab Ia telah mengurapi aku ya, untuk menyampaikan kabar baik. Ini kabar baiknya buat saudara dan saya siang ini kepada orang-orang yang miskin. Miskin tuh orang yang sudah tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, aku sudah tidak berdaya apa-apa. Itu orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan.
Hari ini ada kabar baik buat saudara yang sudah tidak berdaya. Saudara hari ini yang merasa hidupnya seperti orang tawanan di penjara oleh masalah demi masalah. Siang ini ada kabar baik, Tuhan akan melakukan pembebasan dan penglihatan bagi orang yang buta. Yang sakit akan disembuhkan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Hari ini yang tertindas, yang tertawan, yang lagi ngalami kesakitan, Tuhan berjanji untuk membebaskan. Bahkan Tuhan berkata gini, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin saudara. Tahun rahmat Tuhan bukan akan datang, tapi telah datang di dalam Yesus Kristus. Artinya hari ini jangan takut. Selama tahun rahmat Tuhan terjadi setiap hari, setiap saat dalam hidupmu, percayalah yang terjadi adalah selalu kabar baik. Saudara dan saya pasti dibebaskan. Amin saudara. Saudara dan saya akan mengalami pemulihan, ya. Selesai. Kiranya kekuatan firman ini sanggup membuat saudara vitamin. Saudara akan kuat. Tuhan, aku tidak mau lemah lagi. Jangan banyak dengar. Iblis itu tahu loh akhir zaman. Dia akan semakin memperbesar volumenya. Dulu volumenya mengaum-ngaum kecil saudara. Hari ini volumenya diperbesar. Intensitasnya makin terus. Kamu hancur. Lihat fakta-fakta. Lihat kenyataan hidupmu. Apa yang kamu harapkan, ambil jalan pintas. Ambil dulu masalah. Yang penting bisa bertahan hidup. Omong kosong. Kalau saya ambil jalan pintas, saya ndak ada hari ini saudara. Saya tidak pernah sekalipun ditawari sama iblis jalan pintas, selalu saya tolak. Walaupun secara akal itu memang kelihatannya cepat pulih. Tapi ketika saya berkata ikut Tuhan bukan jalan pintas. Ikut Tuhan harus melewati proses. Karena Tuhan suka dengan proses, bukan hasil. Kalau saudara sekarang kejar hasil, saudara akan kecewa. Justru hari ini saudara dan saya harus menyukai proses. Harus menikmati proses. Karena ketika menikmati proses, saudara akan melihat kerajaan Allah itu akan terjadi atas hidupmu. Semuanya akan ditambah-tambahkan. Saudara dan saya akan lihat janji Tuhan yang tidak akan pernah dibatalkan oleh goncangan apapun. Saudara akan lihat perbuatan Tuhan yang penuh kasih di tengah masa sukar akan membawa saudara arahnya naik jadi kepala. Amin saudara. Sampai ketemu di live berikutnya. Yuk kita berdoa, waktunya sudah tinggal habis ya. Ayo semangat. Saya aja yang dalam keadaan ini semangat loh saudara. Ini tenggorokan saya sudah kering ya saudara. Saya berharap kita semua bangun untuk hidup makin lama, makin iman, imun, intim sama Tuhan. Pegang ini. Yuk berdoa. Tuhan terima kasih untuk live siang ini. Vitamin kekuatanmu, di mana kami belajar bahwa hari ini kami tidak bisa lari dari masa-masa kesusahan besar. Ada banyak goncangan. Walaupun kami sudah taat, kami sudah hidup baca firman, berdoa jadi orang benar, kami sadar bahwa Pastor Paulus berkata, kuatkan imanmu, teguhkan imanmu, karena untuk masuk dalam kerajaan Allah itu harus banyak mengalami sengsara. Kami tahu ada banyak sengsara, kesusahan besar yang sedang kami alami menjelang kedatanganmu Tuhan di akhir zaman, supaya kami lulus jadi anak-anakmu Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, kami mau hari ini sabar menantikan waktu Tuhan. Kami mau setia berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan kami mau belajar takut akan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan buat kami. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah tahun rahmat-Mu sudah terjadi buat setiap kami, sehingga kami tidak pernah takut lagi Bapak. Terima kasih yang alami masalah rumah tangga, pulihkan keuangan Tuhan, baik itu masalah hutang, berkat-Mu mengalir. Engkau buat terobosan, di mana satu pintu tertutup akan banyak-banyak pintu yang terbuka buat setiap orang benar, sehingga mereka tidak fokus dengan satu pintu yang tertutup, tapi mereka fokus kepada Tuhan. Ketika mereka fokus kepada Tuhan, maka ada banyak pintu
Itu yang tidak pernah mereka pikirkan, itu yang Tuhan sudah sediakan. Yang ngalami sakit biar kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan negara kami ini dalam tangan-Mu, kota-kota kami semuanya Tuhan. Kami percaya ada keamanan, ada kesehatan Tuhan. Virus corona segera berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, ada 4 menit. Saudara, yuk, mungkin ada pertanyaan ya. Saudara harus hidup kuat. Hari ini jangan mau dibodoh-bodohi sama iblis. Memang hari ini suaranya akan semakin besar volumenya, tapi saudara juga harus semakin besar volumenya. Itu tadi bilangan 14 ayat 28 ya. Saudara mulai ucapkan. Kalau iblis mulai intimidasi saudara dengan perkataan pikiran yang negatif, saudara lawan. Hari ini percaya apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara gemakan, itu yang akan dilakukan Tuhan, dan mujizat pasti terjadi. Ya, selamat sampai ketemu di live berikutnya. Tetap kuat, tetap semangat sampai akhir. Menutup mata, saudara akan jadi keluar lebih dari pemenang. God bless you.